الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم فصل وسلم وزد وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Betapa banyaknya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Salah satunya sampai detik ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang luar biasa, yaitu nikmat kesehatan dan nikmat iman. Andai kata salah satu di antara kedua nikmat tersebut Allah putuskan berikan kepada kita, maka tentu tidak dapatlah kita bisa menghadiri, bisa melangkahkan kaki kita untuk bisa mengerjakan kewajiban kita sebagai seorang hamba Allah, karena nikmat tadi telah Allah cabut dari kita. Maka sepatutlah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka wajib kita syukuri. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jikalau kalian bersyukur atas nikmat yang aku berikan walaupun kecil, maka akan kami tambah nikmat untuk kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan jikalau kalian kafir atau kalian ingkar atas nikmatku, maka ingatlah azabku sangat pedih pada hari kiamat, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka patutlah kita bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat kita kirimkan, kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan berkat kita berselawat kepada Rasulullah kelak pada hari kiamat kita diberikan syafaat oleh beliau. Amin ya rabbal alamin. Mengawali khutbah pada siang hari ini, khatib berpesan dan berwasiat khususnya untuk diri khatib pribadi dan untuk seluruh jamaah sekalian, agar sama-sama kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dijelaskan di dalam kitab Riyadhus Shalihin, imtithalu awamirillah wa jtinabu nawahi, yaitu mengerjakan semua perintah Allah Subhanahu wa taala sebagai kewajiban kita seorang hamba Allah, dan kita jauhkan larangan Allah Subhanahu wa taala agar kita termasuk ke dalam kelompok atau bahagian daripada hamba Allah yang kelak pada hari kiamat mendapatkan titel al-muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun tema khutbah pada siang hari ini ialah
orang yang cerdas. Siapakah itu orang yang cerdas? Kita pernah berpikir orang yang cerdas ialah orang yang memiliki ilmu yang tinggi, memiliki titel yang tinggi, dan pengetahuan yang tinggi. Tentu itu yang ada di benak hati kita, orang yang cerdas. Akan tetapi orang yang cerdas menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukanlah orang yang berilmu yang tinggi, titel yang tinggi, jabatan yang tinggi, dan lain sebagainya. Karena pada suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk di bawah pohon kurma, datang seorang kaum Al-Ansar. Kemudian bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, manil aqyas ya Rasulullah?" Siapakah orang yang cerdas wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, "Al-aqyasu aktsaru dzikrul mauta." Orang yang cerdas ialah orang yang memperbanyak, orang yang banyak mengingat akan kematian. Itulah orang yang cerdas, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, hendaklah kita memperbanyak aksiru bil maut, memperbanyak mengingat akan kematian. Karena apa? Karena kematian itu akan menjumpai kita. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa likulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqimun." Setiap hambaku akan mendapatkan, akan memiliki ajal, dan ajal tersebut jikalau telah sampai kepada puncaknya, maka tidak akan dapat dimajukan atau dimundurkan walaupun hanya sedetik saja, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu hendaklah kita berbanyak mengingat akan kematian, karena kematian bisa saja menjumpai kita kapan saja, di mana saja, dan di waktu apapun kita akan berjumpa dengan kematian. Karena kata Umar bin Khattab, ingat akan suatu pesan, "Kafa bil mauti wa'izan." Cukuplah kematian sebagai nasihat, sebagai guru, sebagai pelajaran bagi kita. Karena apa? Karena kita semua akan berjumpa dengan akan yang namanya akan kematian. Oleh karena itu, perlulah kita memiliki bekal, memiliki ongkos yang kuat, ongkos yang cukup, agar sampai kelak kita sudah wafat, kita akan kembali hidup, dan hidup di akhirat itu akan menjadi hidup yang kekal abadi. Oleh karena itu, hendaklah kita memiliki ongkos atau memiliki tabungan agar kelak pada kehidupan di akhirat nanti kita hidup dengan damai, dengan aman, dengan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala semasa hidup di dunia. Itulah bekal kita kelak menjumpai kematian, dan sesudah kematian kita akan hidup abadi, dan dengan hidup itulah kita ada amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Man kana yaumuhu khairan min amtihi fahuwa rabi." Barang siapa yang pada hari ini amal ibadahnya lebih baik daripada hari kemarin, fahuwa rabi, maka dialah orang yang beruntung. Kenapa dia beruntung? Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kita, memberikan kita umur yang panjang, maka dengan umur tersebut kita gunakan untuk taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengan ibadah itu kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah, "Fahuwa rabi", dialah orang yang beruntung. "Wa man kana yaumuhu min amsihi fahuwa maghbun." Dan barang siapa yang pada hari ini amal ibadahnya sama saja dengan hari sebelumnya, sama saja dengan tahun sebelumnya, fahuwa maghbun, maka dialah orang yang rugi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dia rugi? Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan dia kesempatan hidup, kesempatan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kesempatan untuk menambah amal ibadah, akan tetapi tidak digunakan dengan baik, maka bahwa maghbun, maka dialah orang yang rugi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man kana yaumuhu syarran min amtihi fahuwa mal'un.
Dan barang siapa yang hari ini amal ibadahnya lebih buruk daripada hari kemarin, kata Rasulullah, bahwa mal'un, maka dialah orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia dilaknat? Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kita hidup agar kita bertaubat, agar kita kembali mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akan tetapi kita sia-siakan kesempatan tersebut, bahkan kita menambah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kata Rasulullah bahwa mal'un, dialah orang yang dilaknat pada hari kiamat. Maka oleh karena itu hendaklah setiap hari, setiap waktu, setiap detik kita tambah amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jadikan hidup kita ini agar selalu ingat, salah satunya ingat akan kematian, karena kelak kita pasti akan pulang, akan kembali hidup setelah kita meninggal, dan hidup itu akan menjadi abadi. Dan dengan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa hidup dengan damai. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah khutbah Jumat yang kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan tadi ada hikmah, ada manfaat untuk kita semua, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita agar kita semakin taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan makin istiqomah dalam ketaatan dan berbuat amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. وتفضل منكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله الذي على إحسانه والشكر له والتوفيقه وامتنانه. يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فقال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وغزة وسوريا ويمن. اللهم احفظنا من اليهود
اللهم احفظنا من اليهود، اللهم احفظنا من اليهود. مسجد الأقصى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا له على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. الله يعلم ما تصنعون.